Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muktijar Farisi Prengenain, NIM 20030134 dari kelas Ilmu Tanah 1. Perkenalkan nama saya Pentasari Rezeki Pirambunan dengan NIM 2301174 dari kelas Ilmu Tanah. Perkenalkan nama saya Aprilia Putri Ferida Harahap dengan NIM 200301040 dari kelas Ilmu Tanah. Perkenalkan nama saya Angelika Novita Valencia Tarigan dengan NIM 2003001 dari kelas Ilmu Tanah. Perkenalkan nama saya Richard Kirbis Tepu dengan NIM 170301137 di kelas Ilmu Tanah. Penggenangan pada dasarnya bertujuan untuk menggagalkan perkecambahan biji gulma yang telah naik ke bagian permukaan tanah setelah pengolahan tanah. Penggenangan juga mampu membunuh gulma yang telah tumbuh dengan mengurangi ketersediaan oksigen untuk respirasi. Pada umumnya, alasan utama penggenangan pada budidaya sawah padi yaitu karena sebagian besar varietas padi tumbuh lebih baik dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi ketika tumbuh pada tanah tergenang dibandingkan dengan tanah yang tidak tergenang. Penggenangan pada tanah sawah akan menyebabkan serangkaian perubahan beberapa sifat kimia tanah seperti NPK. Selain itu, teknik penggenangan pada budidaya padi lahan sawah juga mengakibatkan sawah tergenang pada periode pertumbuhan tanaman dalam waktu yang cukup lama. Pembajakan merupakan kegiatan budidaya tanah dengan cara memutar tanah sehingga tanah menjadi halus dan mudah ditanam. Proses pembajakan sawah terdiri dari dua proses, yaitu proses penggemburan tanah dan proses penghalusan tanah. Proses penggemburan tanah saat ini masih menggunakan mesin yang disebut dengan mesin traktor. Adapun manfaat dari pembajakan yaitu pemberantasan gulma, menambah unsur organik, dan mengurangi pertumbuhan hama dan penyakit pada tanaman. Adapun tujuan utama dari membajak yaitu untuk membawa tanah bagian dalam yang subur ke atas permukaan. Adapun pembajakan dilakukan dengan menggunakan traktor untuk dapat memudahkan petani dalam mengerjakan sawah yang luas. Pengerjaan lahan pun akan lebih cepat dan tidak banyak menguras energi fisik sehingga mengurangi tingkat kelelahan dalam bekerja. Penggemburan tanah merupakan proses pengolahan tanah dengan tujuan untuk membalikkan kesuburan tanah. Proses mengemburkan tanah digunakan untuk mempermudah perakaran untuk masuk ke dalam tanah dan memudahkan akar tanaman menyerap unsur hara sehingga akan bermanfaat yaitu untuk pertumbuhan akar tanaman menjadi maksimal serta dapat memperbaiki tekstur tanah. Adapun jenis tanah yang gembur yaitu tanah memiliki rongga dalam strukturnya sehingga organisme tanah seperti cacing dan mikroorganisme bisa hidup di dalamnya. Adapun alat yang digunakan untuk menggemburkan tanah yaitu bajak, yaitu sebuah alat di bidang pertanian yang digunakan untuk menggemburkan tanah sebelum melakukan penanaman dan penaburan benih. Langkah-langkah kegiatan dalam penyemaian benih padi. Yang pertama, siapkan lahan untuk penyemaian benih padi yang dilengkapi dengan saluran atau parit air di sisi lahan. Sebelum benih disemai, terlebih dahulu benih padi direndam selama 24 jam untuk memecah masa dormansi benih padi. Setelah perendaman selama 24 jam, benih padi kemudian ditiriskan. Benih padi yang siap disemai memiliki ciri radikula sudah tumbuh atau sudah muncul sepanjang 1 mm. Benih padi yang sudah muncul radikulanya dipisah-pisahkan agar mudah saat menebar benih di penyemaian yang telah disiapkan. Kegiatan selanjutnya adalah tebarkan benih padi pada lahan penyemaian hingga rata, kemudian tutup tipis-tipis dengan tanah. Adapun langkah-langkah kegiatan dalam penanaman padi adalah sebagai berikut.
Siapkan lahan sawah yang telah digaruk untuk ditanami padi. Kemudian siapkan bibit tanaman padi dengan cara bibit padi yang sudah tumbuh dicabut dari lahan persemaian. Bibit padi kemudian ditanam pada lahan sawah yang telah disiapkan dengan teknik tradisional menggunakan benang agar arah tanaman padi lurus. Pemeliharaan tanaman padi pada lahan sawah dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melakukan penyiangan dalam 2 minggu sekali, melakukan pengairan dalam 2 minggu sekali untuk menghindari kekeringan pada lahan. Yang ketiga yaitu melakukan pengendalian hama dengan menggunakan pestisida, baik itu pestisida alami maupun pestisida kimia. Dan yang terakhir, menggunakan pemupukan berdasarkan metode 4T, yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat tempat. Pemupukan dapat dilakukan setelah 7-15 hari menggunakan pupuk urea dan TSP, dan setelah 25-30 hari menggunakan pupuk urea dan Ponska. Padi dipanen setelah umur 3 bulan. Cara pemanenan padi seperti video berikut. Setelah melakukan pemanenan, padi selanjutnya memasuki tahap pembantingan. Tahap pembantingan ini adalah proses untuk melepaskan jerami padi dan juga gabah padi pada tanaman padi. Setelah memasuki proses pembantingan, gabah padi yang dihasilkan akan memasuki tahap penjemuran. Tahap penjemuran ini akan dilakukan sesuai dengan terik matahari. Jikalau terik matahari sudah cukup, proses ini dapat dilalui selama 1 hari, atau proses ini juga didapat setelah 1-3 hari masa penjemuran.